مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita karena Allah SWT telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali dan menjalankan sholat tahajud, sholat subuh jamaah. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah masjid atau At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini alhamdulillah kita kedatangan Ustaz ya, kedatangan tamu mulia yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang masalah tafsir. Kalau ahad kemarin tentang fikih, alhamdulillah ahad ini kita akan mendengarkan materi tentang kaitannya tentang masalah tafsir. Insyaallah ustaz kita yang hari ini hadir yaitu Al-Ustaz Khairul Anwar Alfa MA. Beliau menyelesaikan S1, S2-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan sedang menyelesaikan doktornya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran beliau untuk bisa menyelesaikan doktornya. Amin amin rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan tafsir dari surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Insyaallah kita akan mendengarkan tentang tafsir yang akan dibawakan oleh beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, pada beliau Ustaz Fauzi yang dirahmati Allah, hadratul kiram, kepada para jamaah Masjid At-Taqwa yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama di tempat yang insya Allah mulia ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bersama mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk keluarga kita semuanya, untuk anak cucu kita semuanya, dan untuk masyarakat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih pada pagi hari ini. Tentunya kita juga tidak lupa untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau selalu menyertai kita semuanya dan kita semuanya diakui sebagai umat beliau, khususnya nanti pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih saya telah diizinkan untuk sekedar berbagi ilmu tentang tafsir yang sudah ditulis oleh seorang ulama, yaitu ini adalah tafsir Jalalain. Mungkin sudah sangat populer di benak para jamaah semuanya. Ini tafsir ini cukup unik dan
sudah dibaca beberapa kali, bahkan hingga dari ulama dulu sudah membaca tafsir ini, sehingga tafsir ini sangat populer. Sebelumnya kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada penulis tafsir ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam memahami apa yang dituliskan dalam tafsir ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiyatin surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan tafsir dari surat Al-Alaq atau surah Iqra. Makiyatun. Surah ini adalah surah Makiyah, wahiyat ismu asyata ayatin. Ada 19 ayat yang diawali dari ayat pertama yaitu Iqra sampai ayat kelima yaitu Malam Ya'lam. Awal manzilan Al-Quran yaitu merupakan surat yang pertama diturunkan dari Al-Quran. Wadzalika min ghairi Hira'in, yang turun di Gua Hira. Arwah Al-Bukhari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang diawali dengan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan, al-khalaiqa, yang menciptakan semua makhluk. Di antaranya khalaqal insan, yaitu menciptakan manusia. Manusia ini merupakan salah satu jenis makhluknya. Min alakin, dari segumpal darah, ya, kalau makna umumnya itu. Min ini juga bisa bermakna, kalau dalam alfiyah itu ba'in wa bayyin wa btadi fil amkinah, bisa bermakna sebagian, bisa bermakna permulaan, atau bisa bermakna menjelaskan. Misalnya ana min jamaah masjid at-taqwa, saya sebagian dari jamaah masjid at-taqwa. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau mengulas dulu terkait dengan kata Iqra. Kenapa Iqra ini begitu penting dan menjadi ayat yang pertama kali diturunkan? Karena sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu memang sudah diciptakan sejak zaman ajali, kemudian diturunkan di langit bumi, karena ada langit yang sudah tidak bisa dijangkau, hanya bisa dijangkau oleh Allah dan makhluknya yang terkhusus, begitu kata para ulama. Kemudian diturunkan munajjaman, secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, yang pertama uniknya ini adalah yang diturunkan adalah Iqra. Iqra ini maknanya adalah bacalah. Sedangkan di dalam Al-Quran yang maknanya bacalah itu ada banyak, ada utlu ma uhiya ilaika, bacalah. Tetapi kenapa yang pertama kali ini Iqra? Apa yang dominan dari kata Iqra ini? Menurut para ahli lugah, misalnya seperti Ibnu Faris dalam kamusnya Maqayis Lughah, itu Iqra mengandung makna al-jam'u madhum, mengandung makna mengumpulkan dan menghibur. Kemudian dari Iqra itu sendiri, membaca dalam makna Iqra, ya. Jadi kalau bahasa kita itu mungkin tidak
tidak mewakili secara 100%. Hanya saja kalau dalam membaca yang ditekankan oleh kata Iqra itu, membaca secara kritis, membaca secara mendalam, membaca secara kreatif begitu, sehingga nanti menghasilkan memahami, meriset, menciptakan, menulis, meneliti, menganalisa dan lain-lain. Ini dari Iqra. Nah, ini penting. Kenapa penting? Sebagaimana misalnya yang dicontohkan oleh pada saat Rasulullah mengalami pertama kali wahyu turun kepada beliau itu, ketika ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, kaifa ya'ti kalau al-wahyu awal-awal, bagaimana wahyu itu datang kepadamu pertama kali? Ahyanan, kadang-kadang datang seperti sosok jelas, seperti lonceng berbunyi, dan terkadang juga menjelma malaikat Jibril itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan sekali. Dan pada saat kejadian seperti itu, Rasulullah selalu mengalami semacam ketakutan, semacam badannya sangat panas, sehingga setelah beliau pulang dari menerima wahyu sampai kepada istrinya yaitu Sayyidatina Khadijah, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Zammiluni ini maknanya mungkin ya, kalau misalnya kita makna umum gitu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, begitu kan, semirip dengan ya ayyuhal mudaththir. Tetapi ada zammiluni ini bisa bermakna zumara atau teman-teman, yang artinya itu memang pada saat itu Rasulullah mengalami sebuah ketakutan, mengalami badannya sangat dingin sekali, sehingga mungkin kalau kita sudah punya pasangan begitu, sudah sewajarnya minta diperhatikan karena mengalami suasana atau keadaan yang memang perlu diperhatikan. Nah, ini menarik sekali. Terus kemudian pada saat Rasulullah pertama kali diminta untuk membaca, beliau selalu mengatakan ma'ana biqari'in. Ini ada yang mengatakan Rasulullah itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ada juga yang mengatakan karena qari'in ini berasal dari isim fa'il, pekerja, yang artinya itu menunjukkan suatu kebiasaan. Ada yang memaknai ma'ana biqari'in ini, saya bukanlah orang yang ahli baca. Gitu. Ini misalnya kita analogikan bahwa misalnya Ustaz Fauzi ini, beliau memang ahli membaca Al-Quran. Ketika jadi imam dan beliau membaca ayat Al-Quran, pasti kita rasanya adem banget. Beda lagi dengan kita yang orang-orang biasa, misalnya yang hanya bisa saja membaca Al-Quran tapi tidak ahli. Nah, sehingga ketika kita baca ya biasa-biasa saja. Sehingga Rasulullah itu mengatakan ma'ana biqari'in. Tetapi ketika perintah pertama kali, wahai Muhammad Iqra, bacalah, kemudian Rasulullah menjawab ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca, atau saya bukanlah orang yang ahli membaca. Kemudian Jibril, dikatakan oleh Rasulullah, fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-juhd. Lalu Jibril merangkulku sampai badanku ini terasa sangat berat sekali. Nah, ini ada semacam dorongan yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk terus membaca. Nah, kemudian itu terjadi sebanyak 3 kali. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in. Kemudian setelah Rasulullah menjawab, lalu dipeluk lagi, terus kemudian dilepaskan, disuruh membaca lagi ma'ana biqari'in. Rasulullah selalu menjawab itu sampai 3 kali. Akhirnya disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, menurut tafsir ini
Iqra bismi rabbik wa abbara bi rabbik talattufan bihi sallallahu alaihi wasallam wa isyaratan ila annahu ta'ala kama rabba jismahu yurba ummatahu wa qur'anahu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi, dengan menyebut nama. Ini hanya nama saja, melainkan nanti kalau kita baca secara mendalam itu tidak hanya nama, karena ismun itu sebenarnya bisa bermakna tanda. Misalnya masjid ini namanya At-Taqwa, tetapi tandanya bisa berarti bangunan, bisa berarti bisa menunjuk pada fasadnya misalnya, atau bisa menunjuk halaman depannya. Rabbika dikatakan dengan roba ini karena kenapa tidak dikatakan bismillah? Kenapa dikatakan bismi rabbik? Karena roba ini dikatakan dalam tafsir ini kama roba jisman, ini untuk mengakrabkan kita kepada Allah. Misalnya ini kita orang yang benar-benar awam sekali, membayangkan Allah itu hanya membayangkan Allah itu hanya seperti membayangkan Tuhan yang selalu memelihara kita, yang mendidik kita. Makanya kalau dulu di pesantren itu istilah kita menyebut kiai, menyebut dulu ya murabi, karena yang mendidik kita. Begitu juga Rasulullah kan memang secara langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai beliau berumah tangga pun itu seringkali ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Surat Ar-Ra'd At-Tahrim. Nah, luar biasa ya. Alhamdulillah, saya setiap berbagi ilmu seperti ini ada yang Al-Qur'annya itu nyambung gitu ya, itu enak sekali. Makanya saya senang sekali ketika ngajar di kampus-kampus Quran itu mahasiswanya rata-rata sudah hafal Quran. Ketika saya menyebutkan ayat yang kebetulan lupa, ada yang membenarkan, dan itu luar biasa sekali. Nah, Rasulullah diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu saat beliau merasa bertindak ya, tanda kutip, ini kan manusiawi ya, karena Rasulullah pada saat itu zaujahnya, pasangannya itu banyak, ada beberapa. Kemudian beliau memberikan keputusan yang dinilai oleh Allah memihak kepada salah satu atau di antara pasangannya itu. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ketika ada sahabat Ibnu Maktum Al-Aqma yang terkenal tunanetra itu ya. Nah, ketika sahabat Ibnu Maktum ini datang ingin melaporkan sesuatu kepada Rasulullah, tetapi pada saat itu Rasulullah sedang asik berbincang kepada orang-orang besar Quraisy. Ya, secara manusiawi kan mungkin wajar ya, lebih mengutamakan presiden. Ketika kita punya tamu menteri misalnya, ada tetangga kita yang datang tahu-tahu nyelonong masuk rumah kita kan sedikit tidak menghiraukan atau lebih mementingkan menteri ini kan. Nah, kemudian Allah menegurnya abasa wa tawalla dengan diturunkan surah Abasa itu. Nah, ini menariknya. Terus kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kata ikrar ini? Nah, ini menariknya untuk saat ini generasi milenial itu diprediksikan ada 30% dari penduduk Indonesia, yang mana seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekali, menyampaikan informasi yang sangat mudah, di mana saja kita bisa mengakses informasi.
Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya generasi milenial ini belajar agama dari digital, dari media sosial? Pertanyaannya, kalau menurut saya ya nggak apa-apa, bisa-bisa saja, dan itu wajar saja. Hanya saja yang ditekankan di sini adalah iqra, membaca, terus membaca. Jangan sampai memiliki perasaan bahwa apa yang kita anggap itu paling benar. Jangan sampai memiliki perasaan apa yang kita miliki adalah yang paling sahih. Tidak seperti itu, karena itu tadi kita dianjurkan untuk tetap iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhan. Bi rabbika. K ini juga unik. Kenapa K? Ini K ini adalah seolah-olah kita diajak bicara. Ini kita pribadi ya. K itu kan dhamir mukhatab atau lawan bicara. Al-Quran itu mengajak kita bicara secara individu. Kan kalau dalam bahasa Arab itu ada K, ada kuma, ada kum. Kalau misalnya kamu orang satu, itu adalah K. Tetapi kalau orang dua, kuma. Kalau orang tiga dan seterusnya itu kum. Misalnya ada anta, antuma, antum. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak hanya anda misalnya, atau hanya engkau, atau kamu dan kalian. Nggak, yang dua kan nggak ada. Nah ini kenapa bahasa Arab itu kaya? Karena diantaranya punya gaya-gaya semantik yang seperti ini. Belum lagi nanti juga ada jenis kelaminnya. Di dalam bahasa Arab itu ada jenisnya. Misalnya kalau laki-laki ya, misalnya hanya cukup ja'a. Tetapi kalau misalnya perempuan ja'at. Ja'a itu dia laki-laki datang, tetapi kalau ja'at dia perempuan datang. Ini apa bedanya? Nah, yang berbeda, ja'a tidak ada taknya, tetapi kalau ja'at ada taknya. Nah, ini kajiannya sampai begitu dalamnya. Makanya kalau memahami Al-Quran itu dengan cara menganalisa bahasanya, itu akan mendapatkan banyak makna. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh para ulama. Rasulullah juga pada saat waktu beliau hidup itu sangat terbuka sekali menerima usulan dari para sahabat yang punya ide-ide brilian. Kita masih ingat ya, pada saat Rasulullah menyiapkan salah satu peperangan ya. Kemudian Rasulullah itu menganjurkan agar tidak menguasai sumber mata air. Kemudian datanglah sahabat namanya Hubab, itu datang, ya Rasulullah, ini ide Anda sendiri atau wahyu dari Allah? Rasulullah kan nggak mungkin bohong, nggak mungkin ini wahyu dari Allah kan enggak. Rasulullah yang pasti karena beliau ini orang yang sangat jujur yang perlu kita tiru. Rasulullah dengan tegas dan dengan santun mengatakan, bukan, ini adalah ide saya sendiri. Terus sahabat Al-Hubab mengatakan, kalau ini memang ide Anda, maka ini kurang tepat, karena membiarkan musuh menguasai sumber mata air atau menikmati sumber mata air itu bukan, ini strategi perang yang salah. Karena di antara strategi perang yang sangat yang bijak itu adalah menguasai sumber mata air. Dengan begitu Rasulullah menerimanya dengan lapang dada. Nah di sini dipahami oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki dalam salah satu kitabnya Syariah Al-Khalidah. Ini dikatakan bahwa Rasulullah pada saat itu juga sudah menggunakan analogi, menggunakan relevansi dengan peristiwa-peristiwa yang sesuai misalnya. Nah seperti kita sekarang ini
di saat musim wabah ini, misalnya berjamaah menggunakan masker, sholat menggunakan masker, ini kan merupakan suatu yang sesuai, yang memang sesuai anjuran. Nah, hal-hal seperti inilah yang dianjurkan di dalam kata Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang pentingnya mengetahui sejarah tentang majunya sebuah peradaban ini. Kenapa ini penting? Karena ini juga berkaitan dengan majunya bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, kita masih ingat dulu Islam pernah mengalami masa kejayaan yang ditandai dengan majunya teknologi, majunya keilmuan intelektual, menulis kitab sangat marak sekali, ijtihadnya sangat brilian, terus kemudian politiknya, sosialnya, bisnisnya sangat brilian, sehingga Islam itu berkembang di beberapa wilayah. Terus kemudian kenapa mengalami kemunduran? Nah, ini dalam kitab Tarikh At-Tasyri' karangan Qutbul itu dikatakan karena diantaranya pada saat itu, pada saat tahun 1200-an ke atas, itu masyarakat Islam sudah menganggap nyaman, sudah senang dengan apa yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, sudah enak-enakan lah, sudah nggak mau mikir lah kira-kira begitu, sudah tidak mau berijtihad dalam bidang hukum, ikrahnya kurang kira-kira begitu. Nah, terus akhirnya yang sadar dengan kata ikrah, yang sadar dengan membaca itu orang-orang Eropa, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sehingga diambil alihlah itu suatu kekayaannya orang Islam. Sampai kemudian mulai kembali lagi, agak kembali pada zaman Turki Utsmani, tetapi Turki Utsmani tidak lama karena ada ekspansi invasi militer yang dilakukan oleh Napoleon itu di Mesir, kemudian berimbas juga ke Indonesia. Dan menurut saya ini kuncinya adalah di Iqra ini. Makanya kalau misalnya sekarang sudah ada belajar via YouTube, via internet, bisa mendapatkan akses ke ilmuwan, itu sangat luar biasa sekali. Hanya saja yang ditekankan adalah Iqra. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita hanya membaca Al-Qurannya saja, Ustaz? Misalnya membaca Al-Quran secara lafziah seperti yang kita baca dalam sehari-hari gitu, itu juga penting sekali. Saya pernah ditanya, ada tetangga saya, orangnya sudah sepuh dan sudah sakit, dia bilang, Ustaz, saya kok beberapa malam nggak bisa tidur ya, ada nggak obat yang mujarab? Waduh, saya bilang begini, udah Bu, pakai untuk baca Al-Quran, pakai baca Al-Quran, terus besoknya lagi ketemu saya lagi, saya semalam sudah baca Al-Quran tapi kok nggak bisa tidur ya, kok masih tetap nggak bisa tidur ya? Oh begitu ya Bu, waduh, jangan-jangan ini apa ada yang salah? Terus saya tanya lagi, coba Bu bacanya pelan, sesuai dengan tajwid, pelan-pelan nggak apa-apa, satu halaman misalnya 10 menit nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan. Oh begitu ya? Terus dicoba, akhirnya besoknya lagi ketemu teman tetangga dekat. Gimana Bu, semalam bisa tidur? Oh iya Ustaz, puas Ustaz, belum sampai setengah halaman sudah tidur puas. Karena apa ya? Karena bacanya itu sesuai tajwidnya, pelan-pelan seperti imam tadi kan enak ya. Misalnya kita ini ya jujur saja, kalau misalnya diimami seperti yang tadi itu, baca 2 halaman pun nggak terasa ya. Tapi kalau misalnya bacanya ya mohon maaf kalau tajwidnya masih kurang teratur ya, baru baca 1 ayat alasannya sudah gimana gitu. Ya ini salah satu mukjizat Al-Quran. Baca saja itu bisa membuat hati kita nyaman. Itu baru ini ya.
Apalagi nanti kalau kita misalnya belajar terapi, itu ada terapi kesehatan gitu ya. Ada teman saya, ada yang salah satu teman ada yang mendalami tentang terapi kesehatan dengan membaca Al-Quran. Dan ini wajar sekali, dulu pada saat di pesantren itu ya ada ayat-ayat Al-Quran yang populer. Misalnya kalau ingin misalnya biar teman kita senang dengan kita, itu misalnya mengamalkan wa'alqaitu 'alaika mahabbatan minni atau sudah musuh gitu ya. Nah ini salah satu keberkahan Al-Quran. Tetapi sekali lagi Al-Quran itu menurut para ulama ya harus dibaca secara keseluruhan. Takutnya nanti kalau yang dibaca hanya ayat itu saja, yang lainnya itu iri gitu. Makanya kenapa kita itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran khatam sebulan sekali kan minimal, atau paling enggak 2 bulan sekali itu bisa khatam ya, karena untuk menjaga itu agar semua ayat yang keberkahan yang ada di dalam Al-Quran itu bisa kita serap. Jangan hanya kita amalkan itu Qur'an minnas, malikinnas, ilahinnas, ini kan mujarab sekali Ustaz. Apalagi di dalam hadis itu dikatakan siapa saja yang membaca Al-Widatain, Qur'an bin Falaq dan Qur'an bin Nas itu pada pagi hari sebanyak misalnya 11 kali, itu bahkan bisa melindungi kita dan masyarakat kita. Ini kan luar biasa sekali. Nah, sebenarnya banyak hadis, banyak ayat yang menerangkan, yang menjelaskan tentang pentingnya kita peduli dengan orang lain. Dan sedikit sekali yang membahas tentang misalnya peperangan, tentang jihad yang melukai. Dan itu karena para ulama sekarang sudah dinasah, sudah diganti dengan ayat-ayat yang kita dianjurkan wa in ta'ifatan minal mu'minina tatalu fa'aslihu. Jika melihat ada 2 orang yang sedang berseteru, maka damaikanlah. Jika tidak ada yang mau damai, ya biarkan saja dan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah ini uniknya ya, dari kata membaca ini kita bisa mengulas karena penting sekali kita sampai sekarang diperintahkan untuk terus membaca dan terus membaca. Sebenarnya saya kembali lagi pada peristiwa yang terjadi pada milenial yang belajar di YouTube, di medsos itu. Misalnya kalau memang memiliki prinsip untuk terus, dan itu kriteria yang sangat berat sekali, sehingga orang-orang sekarang itu beliau enggan mengaku sebagai mufasir ya. Yang ini yang ketemu yang orang-orang yang tanda kutip itu yang tawadhu yang ini. Beliau hanya mengatakan dirinya sebagai seorang penjelas, mubayyin, sebagai orang yang menjelaskan pendapatnya para ulama terdahulu. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu masih cenderung moderat dalam memahami agama? Tidak seperti misalnya mohon maaf di Timur Tengah yang berbeda sedikit sudah baku hantam. Ya paling-paling kita ya di Monas lah, ya rame-rame gitu kan. Nah ini orang-orang luar yang melihat Indonesia ini unik. Agama Islamnya yang mayoritas, yang mendominasi, tetapi konflik itu minim sekali. Nah ini apa ini rahasia? Oh ternyata orang Indonesia itu masih sangat prinsip sekali terkait dengan madhab. Madhab itu ya etika kita menghormati para ulama terdahulu, etika kita menghormati ya sekarang misalnya ustaz gitu ya. Mohon maaf, alhamdulillah orang-orang kita itu di Indonesia ya khususnya itu penghormatan terhadap ustaz itu masih luar biasa. Penghormatan terhadap orang-orang yang ahli ilmu itu masih luar biasa. Ini kalau kita cari mana referensinya, itu ternyata ada di kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang sangat klasik sekali, yang terdahulu sekali.
misalnya ya kita kenal baca Ta'limul Muta'alim, Azan Muzi, ini kan sangat ortodok lah gitu lah bahasa kasarnya, sangat klasik sekali. Bahkan di abad 11, abad 12 kita rujukannya ke Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat pada tahun 1111 Masehi itu kan sangat dulu sekali, sudah berapa ratus tahun kalau sekarang. Nah tetapi ternyata ini bukan hanya sekedar pemahaman kita terhadap kitab, tetapi ini merupakan watak kita sebagai orang Indonesia ini ternyata juga orang yang suka menghormati, yang saling menghormati. Maka dari itu yang kita lestarikanlah budaya kita ini. Jangan terus mengambil tren, bukan ini budaya ini yang dari misalnya dari timur tengah atau dari barat gitu ya. Ini yang bagus, sehingga akhirnya nanti budaya kita yang masih mengenal ulul, masih mengenal sopan santun, etika, menghormati orang tua, itu masih kental. Nah ini ternyata sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama pada saat memahami Al-Quran dan Hadis. Baik, khalaqal insana, menciptakan manusia di antaranya. Al-jinsu, insan, manusia itu adalah salah satu jenis dari makhluk Allah. Al-insana itu juga dipahami di sini sebagai makhluk Allah yang punya sifat harmonis, sifat yang suka harmonis atau lunak. Takhsisun lahu bizikri lisyarfihi. Di sini disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran itu karena manusia ini adalah makhluk yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa sekali ya kalau kita saya memang fokusnya di dalam Al-Quran, meneliti Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi melihat keunikan manusia itu ya dari Al-Quran. Misalnya unsur illa man atallaha biqalbin salim, misalnya unsur terpenting yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat ternyata dikatakan dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang suci. Makanya di dalam hadis itu dikatakan la yadkhuluna al-jannah man lahu kibrun. Tidak akan masuk surga siapapun orangnya yang di dalam hatinya itu punya kesombongan, meskipun sekolah zarah, meskipun seberat biji zarah, sekecil apapun begitu. Makanya ini yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara itu menjadi kuncinya illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat ketika di akhirat nanti ya orang yang hatinya bersih. Hati bersih itu yang mencerminkan akhlak kita, mencerminkan perilaku kita sehari-hari, mencerminkan perasaan kita kepada orang lain. Dan ternyata ketika saya sharing kepada teman-teman yang memang ahli medis, makna qalbun yang paling tepat itu apa? Ya itu semacam jantung. Maka kalau jantung kita sudah tidak normal gitu ya, itu biasanya kita tindak tanduk kita itu terganggu biasanya. Katanya begitu. Tetapi Al-Quran juga memberikan obat hati atau syifaul qulub, yaitu dengan membaca Al-Quran dan diantaranya karena Al-Quran sendiri mengatakan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Surat apa? Belum. Ini surat Yunus. Nah, ini artinya dikatakan bahwa wahai manusia, telah datang kepadamu wajahku mau'izatun, nasihat, yaitu Al-Quran dan nasihat. Mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan bisa menjadi obat bagi hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kalau dalam kita temukan dalam tafsir-tafsir sufi itu
misalnya Al-Alusi itu membagi manusia itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, manusia yang hanya bisa memberikan ceramah saja, mau itu saja. Ya misalnya ini mengaku nggak tahu ini tradisi atau memang memang kesadaran masyarakat terhadap teks, yaitu kesadaran terhadap Al-Quran. Nah, ustadz itu biasanya nggak tahu kalau di sini, kalau di kampung saya masih itu biasanya tempat curhatan para jamaah misalnya. Ustadz, kenapa saya punya masalah begini, sampai masalah hutang pun curhatnya kepada ustadz. Nah, terkadang dan kebanyakan memang ustadz memberikan solusi begini. Nah, ini yang dimaksud dengan mau ikhwan. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan menjadi obat bagi hati. Ini tingkatan kedua. Kalau kita memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, bisa mengobati hati kita. Misalnya kita lagi kena masalah atau kena musibah begitu, kita membaca Al-Quran, hati kita tenang, itu ternyata baru tingkatan kedua. Wahuda, dan memberikan petunjuk, bisa menyadarkan orang dengan membaca Al-Quran. Misalnya ya, Sayyidina Umar dulu kan ketika masuk Islam, beliau mendengar surat Toha Manzalna alaikal Qur'an litashqa, gitu ya, mendengar surat Toha baru kemudian masuk Islam. Tetapi ada juga yang masuk Islamnya karena dia tertarik dengan ayat-ayat Al-Quran karena di dalam isinya itu mengandung kebenaran. Misalnya banyak sekali ada murid Bugum itu yang dari barat itu, dia ini seorang dokter spesialis yang mengkaji kitab-kitab semua agama, dan ketika mendapati Al-Quran, ternyata Al-Quran yang sangat mendalam, ini paling mendalam. Kalau begitu saya beriman dengan Al-Quran. Tetapi ada juga yang paham dengan makna Al-Quran tapi tidak iman gitu. Dulu sudah banyak. Kita masih ingat ya kisah Walid Al-Mughirah ketika ada surat Al-Qur'an turun, wala tuti'ul lahannatin mahin hamazin masya'in binamin manna'in lil khair mu'tadin mutullin ba'da dzalika zamin. Nah, dia paham. Oh, kalau begitu ayat ini turun untuk saya ini. Ini nyindir saya ini ayat ini. Muhammad ini nyindir saya. Dia paham sekali bahwa ayat ini diturunkan itu nyindir dia. Yang artinya jangan kau taati orang yang mudah bersumpah. Dia itu memang kaya, tetapi dia itu keturunan orang yang tidak jelas. Nah, tetapi dia dari 9 sifat yang ada di dalam surat Al-Quran ini, surat Nur ini, dia paham. Yang 8 dia paham bahwa ini menyindir dia. Hanya saja yang 1 yang dia tidak paham, yaitu dia dituduh sebagai keturunan dan jelas zalim, anaknya orang zina. Oh, dia akhirnya marah. Dan kemudian ada di tafsir ini, ada di halaman ini ya, ada. Dia mengatakan, dia datang kepada ibunya. Ya Umi, wasofani Muhammadun bilismi sifatin. Hei ibuku, Nak Muhammad tadi sudah memberikan sifatku 9 sifat. Saya paham yang 8, tapi saya tidak paham yang 1. Kenapa saya dituduh ini sebagai anak zina? Coba beritahu kepada saya. Kalau enggak, maka fa'al bikun ruki. Saya akan, orang Arab itu kan itu jawab begitu, ini ya lazim gitu, saya akan pukul lehermu gitu. Itu makanya di dalam Al-Quran itu banyak. Makanya kalau kita memahami ayat-ayat yang seperti itu, ya kita harus menggunakan penalaran sejarah ya. Nah, wahai ibu, coba jelaskan. Kalau enggak, maka saya akan memukul. Terus ibunya mengakui bahwa dia benar, memang kamu ini anak orang zina, anak zina gitu. Ayahmu Al-Mughirah itu memang orang kaya, tetapi dia nggak bisa punya keturunan. Akhirnya saya selingkuh dengan seorang pengembala agar warisan dari ayahmu, harta ayahmu ini tidak kemana-mana. Walid Al-Mughirah ini orang yang paham Al-Quran tapi nggak mau beriman.
Nah, ini uniknya tadi hudan itu menyadarkan orang lain dengan Al-Quran itu baru tingkatan ketiga. Lalu tingkatan yang keempat itu bagaimana? Warahmatul lil mu'minin. Tingkatan keempat ternyata memberikan rahmat kepada semua orang, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini unik ya. Saya ada cerita di mana Jogja, Gunung Merapi itu gunung yang sensitif untuk meledak ya. Itu kata penjaga gunungnya itu punya wirid atau ramalan, namanya itu ramalan surat kaca. Itu ternyata yang diamalkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini kan sangat populer ya. Kalau ada kita sholat Jumat atau apa atau sholat fardu lainnya, ini sangat populer dibaca oleh imam. Ternyata punya rahasia. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, pasti dia akan khusyuk, takut dan akan tawadhu. Tidak hanya itu, di dalam surat lain juga dikatakan, walau anna Qur'an suyirat bil jibal aw qutti'at bil ardi aw kullima bihil mauta. Bahkan ketika Al-Quran ini dibacakan, bumi ini bisa bergetar, bahkan orang yang meninggal bisa berbicara. Ini dahsyatnya Al-Quran. Maka kenapa khalaqal insan? Karena manusia itu pertama memiliki keharmonisan. Harmoni kepada siapa saja. Ada orang yang setingkatnya sudah tinggi begitu sampai tidak mau memakan makhluk, misalnya makan ikan tidak mau, karena ini ikan kan bernyawa. Sampai memakan tumbuhan itu sangat hati-hati sekali. Ketika tidak sengaja menjatuhkan tumbuhan itu istighfarnya luar biasa. Dan kalau kita semakin banyak istighfar, itu kan bisa menjadi kalau di ayat Al-Quran itu yusil sama alaikum midororo, bisa menurunkan hujan. Kalau misalnya lagi musim kemarau, kita baca istighfar, diberikan kesuburan tanah. Nah, makanya Rasulullah menganjurkan saya itu setiap hari membaca istighfar 100 kali. Kita paling nggak bisa lah 10 kali atau 3 kali waktu zikir itu. Tetapi kan 3 kali 5 kan sudah 15 kali. Nah, ini luar biasa. Dan manusia itu punya potensi untuk itu. Tidak tidak harus mengenal teks, mengenal Al-Quran, mengenal hadis misalnya. Manusia itu bisa menyadari bahwa memukul orang itu yang menyakiti. Berbicara keras kepada orang itu yang menyakiti, misalnya begitu. Nah, tetapi ada juga yang memukul ini wajar, tetapi perasaannya ini, perasaan dia kasihan kepada orang lain itu suatu potensi yang dimiliki manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Tadi ya, min 'alaq, ada yang mengatakan itu sumber darah. Terus ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah wa rabbuka dan kepada Tuhan al-akram yang paling mulia, alladzi la yuzi karimun hal, yang tidak ada yang lebih kemuliaannya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia bil qalami dengan pena, 'allama yang mengajari ma lam ya'lam, 'allamal insana yang mengajari kepada manusia ma lam ya'lam dari sesuatu yang belum dia ketahui. 'Allama bil qalam yang pertama, mengajari manusia dengan qalam, yaitu yang dimaksud adalah khat, yang menulis. Yang pertama yang mungkin ada yang mengatakan Idris, ada yang mengatakan Adam. Kalau Nabi Adam itu ya wa'allama Adam asma'a kullaha, Adam diajari dengan nama-nama yang ada di surga. Allama insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari sesuatu yang tidak diketahui. Maka kalau misalnya kita sering zikir, sering merenungi, sering
berkontemplasi itu akan mendapati ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Wattaqullah wa yu'allimukum. Itu kalau orang-orang sufi itu ya hampir kalau kita tidak melakukan sendiri itu mungkin hampir tidak percaya bisa membaca perpustakaan rahasia yang ada di langit lah gitu. Itu bacaan-bacaan sufi yang sudah tinggi. Dan nanti kita semua insya Allah bisa mengakses itu. Dan kita kan memang dihadapkan dari kalau kita bagi hudal bil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Percaya dengan yang gaib termasuk ilmu Allah yang tidak tampak ini merupakan keimanan yang harus kita imani yang pertama. Gimana Ustaz Fauzi? Sudah? Lanjut ya Mas ya? Kalau ada poin-poin penting kan Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih sudah berkenan untuk saling belajar. Al-Lama Habbil Khabar, yang mengajari manusia dengan kolam, dengan pena. Al-Lama Insana al-Khatta bil qalam, yang mengajari manusia dengan khat, dengan tulisan bil qalami, dengan kolam. Nah di sini diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kolam menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu ada 3 kolam. Yang pertama alladzi khalaqallahu ta'ala biyadihi, yaitu yang diciptakan oleh Allah sendiri dengan kekuasaannya. Misalnya menciptakan kauni ini, menciptakan alam raya ini yang diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, alam ini juga mengajari kita untuk kita bisa memikirkan apa sebenarnya yang ada di balik alam raya ini. Ada buku yang sangat menarik ya, yang dikutip, yang disandur dalam film yang kita populer sekali, yaitu film Tarzan ya. Itu ada nama dari buku sufi itu sebenarnya, Hayy bin Yaqzan. Itu diceritakan kan ada seorang bayi yang dibuang di sebuah pulau, itu namanya Pulau Fak-Fak. Makanya kan sebenarnya itu ada yang mengatakan seorang sejarawan dari Arab, dari Timur Tengah, yang dimaksud Pulau Fak-Fak yang Pulau Wak-Wak yang ada di Papua. Itu di dalam buku itu diceritakan ada seorang bayi dibuang di hutan. Nah ketika berada di hutan itu selalu berdialog dengan alam raya, tidak mengenal manusia, tidak mengenal tidak mengenal gurunya ya alam raya itu. Ini kalau yang di versi bukunya ya, kalau versi filmnya kan lain lagi. Terus akhirnya sampai dia merenungi, sampai mengetahui siapa, sampai dia bertanya siapa yang menciptakan semua ini. Akhirnya dia mencari, dan dengan anggapan bahwa yang menciptakan ini adalah suatu zat yang punya kekuasaan tertinggi. Nah itu di situ adalah puncaknya suatu kepercayaan bagi orang awam gitu ya. Kalau orang tasawuf misalnya seperti yang sudah tingkat-tingkat ini seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus kemudian Ibnu Arabi, itu ketika sholat itu dimaknai sebagai mi'rajnya orang-orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini ya tempat naiknya orang-orang yang beriman. Itu kan luar biasa. Kita sehari bisa mi'raj sebanyak 5 kali. Nah mi'raj di sini itu apa? Nah kalau ini pemahaman orang-orang ini, ya ini ya kita menghadap kepada Allah, menghadap sehari 5 kali, menghadap sehari 5 kali. Ini baru yang wajibnya, belum yang sunnahnya.
Nah ini orang-orang yang punya sudah pada tingkat-tingkat tertentu sudah bisa melakukan itu. Makanya ada cerita orang Syria, seorang ulama yang sangat terkenal sekali, itu suatu ketika didatangi tamunya dari Indonesia. Tanya, saya punya permasalahan ini, lalu jawabannya bagaimana? Tunggu nanti malam habis sholat, besok pagi habis sholat subuh, tunggu di sini. Begitu malam, karena Syekh itu habis mengajar itu malam sekali, akhirnya Syekh itu istirahat, kemudian habis sholat subuh ketemu kembali dan diberikan jawaban yang panjang sekali sampai detail sekali. Nah dia menceritakan bahwa ini rahasia sholat tanpa membaca buku lebih dulu. Ya sebelumnya mungkin ya belajarnya lewat membaca, lewat menganalisa, tapi karena sudah berada tingkatan yang sangat tinggi, akhirnya bisa memiliki akses yang seperti itu. Ketika setelah sholat subuh, akhirnya sang tamu ini diberikan jawaban yang sangat detail sekali. Nah ini yang cerita, ini adalah imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Nah makanya insya Allah sikap kuat namanya. Terus kemudian al-qalam yang kedua adalah qalamul malaikah alladzina yaktubuna bil maqadir wal qawaid min al-lawhil mahfuz. Yang kedua tadi kan kolamnya Allah sendiri, yaitu menciptakan alam raya ini. Yang kedua adalah kolamnya malaikat, yang Al-Quran ini. Al-Quran itu kan pertama kali diturunkan oleh Allah ke langitnya bumi, kemudian ditranskrip oleh malaikat dengan bahasanya Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab, bilisan qaumihi bainahum. Adapun bahasanya aslinya itu masih para ulama yang mengatakan yaitu tauqifi. Saya ikut saja kepada Nabi Muhammad, bahwa itu ya bahasanya Nabi Muhammad. Termasuk ilmu-ilmu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu kebanyakan juga ilmu yang datang melalui malaikat Jibril. Ada nggak ilmu yang langsung dari Allah? Ya ada, banyak, yaitu melalui hadis qudsi misalnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini yang terkenal. Siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekolah pendidikan S1 maupun S3 maupun pendidikan pesantren barangkali, baik insinyur atau apa saja, itu yang bisa mengenali dirinya, maka al-farobahu, maka dia akan berhasil mengenali Tuhannya, mengenali Allah, gitu ya, melalui kebijakan, ketetapan dan lain-lain. Maka di sini pentingnya Iqra, yaitu melalui apa saja yang sudah ada di depan kita. Terus kemudian kolam yang ketiga adalah akhlamun nas yaktubuna biha kalamahu wa yasiluna biha ila ma'alihi. Yang ketiga adalah ya kolamnya manusia. Kita belajar melalui kitab, ini kan hasil tulisan manusia. Kita belajar melalui handphone, itu kan hasil karyanya manusia. Kita belajar melalui media yang lain, melalui YouTube dan lain-lain, ini kan hasil kerja manusia. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyikapi adanya tiga kolam ini? Ya yang pertama, kita harus bijak. Selain kita berpikir, juga harus zikir. Artinya menggabungkan pikir dan zikir, akal dan hati. Nah itu harus saling bersinergi di situ. Makanya ada orang yang selalu mengandalkan akalnya saja tanpa mempertimbangkan molibat dan hati. Akhirnya ya pemahaman ilmunya ya nanti kemana-mana dan bisa mengakibatkan orang terjerumus dalam sesuatu yang belum benar. Nah ini pentingnya ya dalam Islam. Makanya orang Indonesia itu punya potensi antara menggabungkan budaya Barat yang kental dengan akalnya
dengan budaya timur yang kental dengan agamanya. Tetapi saya tambahi lagi, orang Indonesia itu punya nurani yang sangat kuat. Penyikapan bijaknya dengan dengan keputusan-keputusan yang dipahami dari teks misalnya itu sangat tajam ya perasaannya. Misalnya di Indonesia itu kenapa tidak menerapkan hukum misalnya kisos ya misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu yaitu menerapkan hukum kisos. Orang yang merdeka dibalas dengan orang merdeka, budak dibalas dengan budak, orang perempuan dibalas dengan orang perempuan. Nah, ulama-ulama kita memahaminya cukup cerdik sekali. Ayat ini kan harus dipadukan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul itu penting karena jawaban li hawadisil mujtama, sebagai jawab, sebagai solusi terkait dengan problematika masyarakat. Begitu. Nah, ini penting sekali ya. Nah, kenapa ayat kisos itu turun? Karena pada saat itu di timur, di Arab Saudi itu ya, itu misalnya ada orang merdeka menyakiti budak itu nggak ada hukumnya. Tetapi kalau orang budak ini menyakiti orang merdeka itu hukumnya bisa berkali lipat. Nah, yang dikehendaki dari ayat kisos itu apa? Yaitu keadilan. Nah, ini yang diterapkan dalam di Indonesia. Nah, ini juga yang disampaikan oleh para sosiolog ya, termasuk ada yang buku yang hot song yaitu punya The Venture of Islam, itu ada 3 jilid yang bahasa Inggris itu. Ada bukunya Ernst Gellner yang Muslim and Society itu mengatakan bahwa hanya agama Muslim yang bisa survive, hanya agama Islam yang bisa bertahan hidup di tengah kemodernan yang semakin pesat ini. Artinya apa? Zaman semakin berkembang, tetapi agama-agama lain itu hukumnya masih statis, tapi Islam itu menawarkan perkembangan yang kuncinya dalam Iqra ini. Makanya bagaimana kita bisa memadukan antara 3 kolam ini, kolamnya Allah, kolamnya malaikat, ditranskrip malaikat, dan kolamnya manusia, hasil ciptanya manusia seperti kita, ya kita harus memadukan antara fikir, zikir, akal, dan hati nurani ya tentunya, dan itu yang harus kita lakukan, dan ini memiliki peran yang sangat vital sekali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan itu ya. Tentu ya kita harus istiqomah, berharap pada Allah agar diberikan hidayah, diberikan selalu didampingi untuk menuju jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah selalu meridai kita semuanya, kita semuanya, amin Allahumma amin. Selebihnya silakan Ustaz Fauzi untuk Masburo. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz Khairul Anwar telah memberikan penjelasan tafsir Al-Quran surah Al-Alaq yang tadi telah sama-sama kita dengar. Alhamdulillah dengan penjelasan tafsir tadi membuka wawasan kita, membuka cakrawala berpikir kita bahwasanya memang sangat betul yang dikatakan Ustaz tadi, bahwasanya kita masih perlu banyak pelajari Al-Quran, pelajari makna-makna yang masih banyak yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga kita bisa terus mencintai dan terus memberikan terus bisa menjalankan aktivitas kita terkait kehidupan kita sehari-hari ini yang berkenaan tentang kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh bapak-bapak semuanya terkait masalah tafsir ini, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling yang saya
intakan ini ya secara Ustaz, gimana nih cara kita menyikapi hidup ini relevansi dengan keberadaan kita seorang muslim, sebagai seorang muslim yang hafal gitu ya. Ini Al-Qurannya kita 64 halaman, berapa halaman yang kita hafal nih kawan ini 20 tahun deh kan. Ini nggak pernah baca di satu hari kan. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Karena terlambat banget ini, bingung saya juga. Mau nanya yang bingung juga. Akhirnya itu aja saran apa yang mesti kita harus lakukan ini. Makasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin ini jawaban dari tulisan saya seminggu yang lalu ya Pak. Hari Senin saya menulis itu mendialogkan Al-Quran dan sains sebagai kunci peradaban. Alhamdulillah pada hari ini ketemu Bapak yang ahli di bidang fisika modern ini luar biasa. Yang pertama saya akan menggunakan dua kunci ya yang saya anggap sebagai kunci. Hanya saja yang pertama adalah kunci perintah bahwa carilah ilmu minal mahdi ilan lahdi, dari dari balita sampai yang lahap. Ini sampai sekarang selama kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, ya harus tetap mencari ilmu. Tetapi ada juga yang begini, wa minkum may yuraddu wa minkum may yutawaffa min qabl wa minkum may yuraddu ila adzalil umri likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'a. Di antara manusia itu ada yang kami wafatkan lebih dulu, ada yang kami biarkan sehingga hidup hingga lanjut usia sehingga tidak tahu apa-apa, tidak tahu sesuatu yang sebelumnya diketahui. Artinya ya tanda kutip, maaf yang agak kasar itu ya pikun lah kira-kira begitu. Nah ini apa? Dari dua perintah ini yang kita maknai itu yang bisa kita ambil pelajaran itu apa? Yang pertama, ya kita memang harus belajar. Yang kedua, belajar itu konteksnya bagaimana? Ini kan sudah usia ini kalau membaca Al-Quran ya misalnya nggak tahan lama lah gitu ya. Beda dengan Ustaz Fauzi dan kawan-kawan, ini satu hari bisa khatam 30 juz. Belum nanti malamnya lagi khatam nanti. Ya memang kebiasaan seperti ini memang lazim dilakukan oleh para hafiz-hafiznya, sudah biasa. Kalau misalnya ada hafiz nggak ngaji ya itu yang bermasalah kan gitu. Misalnya ini ada, saya pernah ya, ini mungkin studi kasus dan mungkin hanya sedikit begitu, tetapi saya kira ini janji Allah. Ada beberapa jamaah saya yang menghabiskan usia pensiunnya itu hanya untuk mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah tanpa macam-macam. Ada kemarin yang isu rame-rame itu dua berapa itu nggak ikut, meskipun satu masjid itu ikut. Dan akhirnya apa? Alhamdulillah ketika sholat subuh jadi imam, rakaat yang kedua dipanggil oleh Allah. Belum selesai sholat. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini apa ya? Alamat tanda kematiannya kan sudah luar biasa. Tetapi tidak kalah pentingnya kalau kita niatkan untuk terus belajar. Yang dijanjikan oleh Allah bahwa wafatnya orang yang belajar itu adalah wafatnya syahid, dikumpulkan oleh para syuhada, orang-orang yang jihad dulu pada zaman Rasulullah dan para pejuang. Nah lalu apa? Bagaimana solusinya? Saya kira ini ada dua keilmuan yang sedang berdampingan. Yang pertama sains, yang kedua Al-Quran. Ini Ustaz Fauzi sering-sering dialog sama beliau. Sering. Oh iya. Ini makanya saya hari Senin kemarin menulis artikel itu ya di salah satu media itu. Ya itu memang kuncinya peradaban itu mendialogkan antara Al-Quran dan sains, mendialogkan antara fikir dan zikir, hati dan akal, itu selalu berdialog. Mungkin kalau soal itu insya Allah bisa kita pelajari bersama. Dan saya yakin para jamaah yang di sini itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya wawasan luas, sehingga agama
agama ini sangat mudah sekali, apalagi Al-Quran itu sangat mudah sekali kita pahami. Saya tadi mencontohkan Walid bin Mughirah itu orang yang nggak mau iman, tapi paham sekali dengan detail Al-Quran. Ada banyak seperti misalnya Animaris Kimo. Saya di kampus mengajar tentang Animaris Kimo yang konon tidak mau masuk Islam atau mungkin Islam tapi diam-diam. Itu ulasannya tentang tasawuf, tentang Al-Quran itu sangat mendalam sekali. Nah, kita insya Allah itu bisa, kalau misalnya tidak secara makna, mungkin secara bacaan kita terus amalkan. Ya mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli Quran dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih. Ahli fisika yang luar biasa. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak. Ini, dan alhamdulillah kita cukup sudah, Ustaz dan Bapak untuk kajian tafsir hari ini, kajian surah Al-Alaq yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khairul Anwar Hafa MA tadi, dan juga kami tidak bosan-bosannya Ustaz mohon doa dan mohon bimbingannya ketika nanti mungkin ada di waktu Ahad depan atau Ahad selanjutnya Ustaz bersedia kembali datang ke sini untuk bisa memberikan materi terkait tentang tafsir Al-Quran. Terima kasih Bapak-Bapak juga yang telah hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kita sudahi dengan pembacaan Qur'an majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.